dan media Malaysia sampai angkat topi. Kemenangan 4-1 atas Yaman bukan cuma tiket ke perempat final, tapi juga sinyal bahwa Indonesia sedang bangun kekuatan baru di sepak bola Asia. Legenda Malaysia iri dengan capaian timnas Indonesia. Setiap hari kita makin tertinggal. Sejak dulu pun kita juga sudah bisa berkiprah sebenarnya di level yang tinggi. Ya, bagaimana sistemnya, terus pembinaan usia muda harus tetap berjalan. Saya pikir Indonesia sekarang sudah berada di level yang sama ya di turnamen ini dengan negara-negara lain. Ya, di babak grup kan Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, bisa mengalahkan Yaman, Afghanistan. Ini tim-tim yang juga tidak mudah dikalahkan, terutama Korea Selatan. Jadi Korut juga pasti sudah melihat, tahu dengan kekuatan Indonesia. Mereka pasti respect dengan kekuatan kita karena kita menang 3 kali di grup C. Dan mereka juga tahu bahwa kita memukul Korea Selatan yang lebih diunggulkan. Sehingga pasti Korut akan tetap mewaspadai Indonesia karena mereka tahu Indonesia adalah tim yang sangat kuat. Jadi daripada pundit Malaysia guys, bagaimana mereka memuji sekarang ini ya. Untuk kali ketiga menang 2-0 ke atas Afghanistan dan ini menjadikan hat-trick kemenangan. Australia pun tak layak. Jadi jadi Indonesia je lah yang akan mengendong ASEAN. Oke. Gol untuk Indonesia sekaligus menyapu bersih semua pertandingan di kualifikasi grup C ini. Dan otomatis kita menjadi juara grup. Menyebut ini sebagai sejarah baru bagi Asia Tenggara. Betul? Tapi mampukah Garuda Muda menjaga performa dan jadi ancaman nyata di panggung dunia? Atau ini cuma sensasi sementara sebelum realita internasional menghantam keras? Jadi saya doakan juga timnas Malaysia daripada juniornya hingga ke seniornya dapat mengikut jejak langkah timnas Indonesia. Kita sama-sama Nusantara. Jangan ada dengki, jangan ada iri. Kita harus saling dukung-mendukung. Begitulah kita di ASEAN harus saling dukung-mendukung untuk kemajuan sepak bola di ASEAN kita. Progres yang dicatat timnas Indonesia kini dapat sorotan dari publik Malaysia. Ex-pemain timnas Malaysia, Azlan Johar, iri dengan capaian itu dan melihat negaranya semakin lama semakin tertinggal dari Indonesia. Indonesia mencatat sejarah baru setelah menang 2-0 lawan Arab Saudi, 19-11, lalu. Skuad Garuda kini mengumpulkan 6 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia jadi negara ASEAN dengan capaian terbaik pada level itu. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia juga jadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke putaran ketiga. Indonesia juga sudah mengamankan 1 tempat di putaran final Piala Asia 2027. Di mata Azlan Johar, sukses Indonesia tak lepas dari manajemen yang bagus. Dia merasa Indonesia banyak belajar dan berbenah setelah mendapat sanksi dari FIFA beberapa tahun lalu. Setelah itu mereka menyadari kesalahannya dan pemerintah serta beberapa individu yang tertarik dengan sepak bola di Indonesia mengubah haluannya. Buka Azlan Johar dikutip dari Stadium Astro. Menurut Azlan Johar, timnas Indonesia saat ini diurus pemain yang tertarik pada sepak bola dan tidak punya kepentingan lain. Dia juga ingin Malaysia berada pada situasi yang sama sehingga bisa maju. Jika tolok ukurnya ranking FIFA, maka Indonesia dan Malaysia masih bersaing secara kompetitif. Namun, jika situasi di atas lapangan dan capaian terkini, Indonesia bisa dibilang berada di depan Malaysia. Kita harus iri dengan Indonesia dan belajar dari kesalahan kita agar bisa bersaing dengan mereka. Bagi saya, di sepak bola Malaysia, setiap hari kita tertinggal, kata Azlan Johar. Kalau suatu hari diibaratkan 1 jengkal, kita sudah tertinggal jauh. Indonesia sudah ganti mobil, kita juga sudah ganti mobil. Tapi Indonesia sudah ganti mesin dan juga ganti pengemudi, tegas Azlan Johar.